Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir dalam Tanpa Teori episode ke-41. Kita melanjutkan pembahasan surat Al-Baqarah ayat 106. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Ma bibirnya dirapatkan. Na posisinya di bawah hidung dia. Lalu ada nun, warnanya hijau ya. Hijau artinya itu didengungkan, ditahan dua ketukan ya. Dengungannya di mana? Di huruf sa belakang gigi dia. Jadi bacanya nang, masuk ke sa, sah. Nah, masuk ke kha di mana? Di atas jakun dia. Kha, sah. Min. Nah, ini huruf minnya, nun dan alif ini warnanya oranye ya. Artinya dibaca jelas ya, seperti biasa. Jadi dibacanya min a. Nah, ini huruf a ya. Kalau di ini mushaf Indonesia, kalau di Utsmani itu makanya ada hamzahnya, posisinya di bawah tenggorokan dia. A ya. A. Jatin. Nah, ini huruf ya di tengah lidah. Lalu kita masuk, ini taknya warnanya oranye, artinya dibaca jelas dia. Tin a, seperti itu. Tin a masuk ke waw. Au. Nah, baca seperti itu. Lalu nu di bawah hidung dia, lalu bertemu nun mati berwarna hijau. Artinya didengungkan, ditahan dua ketukan. Didengungkannya di mana? Di huruf sa belakang gigi dia. Jadi dibacanya nu siha, masuk ke ha, tenggorokan bagian bawah. Siha. Nah, jangan lupa ada alif, maka hanya dipanjangkan ya, 2 harokat. Lalu nah ini di bawah hidung, lalu bertemu hamzah mati. Dia mentok ya. Nah, posisinya dia di tenggorokan bagian bawah. Bedanya apa dengan alif? Kalau ini alif maka dibacanya panjang tapi ini ada hamzahnya, maka dia mentok dia. Ya, bedakan antara dan na. Lalu ti gigi bertemu ujung lidah. Ti bocor halus ya. Ti. Bi kha, masuk ke kha di mana? Kha itu ada di atas jakun ya. Kha, lalu masuk ke ya dia. Khai. Nah, lalu berikutnya ada rin. Rin ini huruf kita anggap ini pink ya. Nah, setiap yang berwarna pink ini, dan jika ada mim bertasjid, itu otomatis mimnya ditahan 2 ketukan ya. Jadi dibacanya rin ini masuk ke mim, ditahan 2 ketukan. Rim min. Nah, mi masuk ke nun. Nun ini berwarna oranye. Warna oranye itu dibaca jelas. Minha ya. Minha. Dan setelah ha itu ha di mana posisinya? Di tenggorokan bagian bawah dia. Minha. Lalu ada alif bertemu alif ya. Pertemuan 2 alif ini maka muncul bendera, kita panjangkan 3 ketukan. Di mana di ha-nya kita panjangkan 3 ketukan. Minha au. Posisinya hamzah ya, di bawah tenggorokan dia. Au, masuk ke waw. Au. Lalu mi, bibir bertemu bibi, mi masuk ke tha. Tha di mana lidahnya digigit ya. Mith ya, seperti itu. Mith. Li posisinya di bawah hidung dia. Li. Lalu ha di tenggorokan bagian bawah. Mithliha. Alam. Di tenggorokan bagian bawah dia ya. La di mana? Di bawah hidung. La. Alam ya, mim bibir bertemu bibir. Lalu ta masuk ke ain ya. Ta di mana? Ain itu di jakun ya. Ta seperti itu. Lalu masuk ke la di bawah hidung dia. La masuk ke mim, lam. Lalu a bertemu nun. Nun ini berwarna apa? Pink. Nah, kalau warna pink ini seperti ini maka pertama warnanya pink, kedua nun bertasjid. Dan yang berwarna pink itu ditahan di tasjidnya 2 ketukannya. Jadi dibacanya
Na masuk ke Allah. Nah, a bertemu Allah itu dibaca lam bertasydidnya ke arah o dia. Nallah, ya, nallah masuk ke ha tenggorokan bagian bawah. Lalu a dijakun dia, a masuk ke la di bawah hidung. Ala ku di siku tenggorokan, lidahnya diturunkan sehingga pengucapannya itu ada hembusan udara ku. Nah, ku masuk ke lam dia. Kul di bawah hidung posisinya kulli. Lalu masuk ke sya di mana tengah-tengah lidah dia sya masuk ke ya. Sya dan ya posisinya sama di sini ya. Jadi syai. Syai in. Nah, ini hamzahnya warna hijau ya. Ketika warna hijau itu artinya bacanya didengungkan dan ditahan 2 harokat ya. Jadi bacanya ing ya, ing. Angnya di mana? Di rubqa dia. Ing ya, ing ditahan 2 ketukan. Ing qa di siku tenggorokan, lidahnya dinaikkan sehingga tidak ada hembusan udara ketika dibaca. Qa di dan lidah ya, ujung lidah bertemu di masuk ke ya. Di posisinya di sini langsung masuk ke ro di bawah hidung deh. Nah, ketika dimatikan ini huruf ya dan ro dimatikan itu seolah-olah muncul bendera, maka kita panjangkan 3 ketukan di huruf da-nya dia. Jadi dibacanya qadir. Oke, kita masuk ke ayat berikutnya. 107. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Oke, kita bahas satu persatu. Huruf A itu di tenggorokan bagian bawah dia. A masuk ke la di hidung. La masuk ke mim, lam. Lalu berikutnya ada ta. Nah, ta itu bocor tipis di ujung lidah bertemu ta. Ta masuk ke ain. Jadi ta dijakun dia. Huruf ain ta. La posisinya di bawah hidung dia. La masuk ke mim, lam. Nah, mim bibir bertemu bibir, lalu masuk a di mana di bawah tenggorokan dia. A masuk ke nun. Nah, nun warna pink dan bertasdid. Nun bertasdid dan warna pink itu otomatis ditahan 2 ketukan di tasdidnya. Jadi bacanya an. Nah, masuk ke na bertemu Allah. Na bertemu Allah itu lam bertasdidnya ke arah o. Nallah. Ha masuk ke ha tenggorokan bagian bawah dia. Lahu, la di bawah hidung, lalu masuk ke hu tenggorokan bagian bawah. Lahu. Nah, kalau di Indonesia ini hu-nya ini terbalik ya, artinya dibaca panjang dia. Lahu mul masuk ke lam di bawah hidung dia. Mulku ku di mana di siku tenggorokan, lidahnya diturunkan sehingga rongga daura terbuka, jadi ada hembusan ketika dia membaca ku yang seperti itu. Lahu mulkus masuk ke sa di belakang gigi dia. Kus sa ma bibir bertemu bibir wa. Ini bentuk kalau mushaf Indonesia ya, berdiri dibaca 2 ketukan dia, dibaca 2 harokat. Ma wa ti. Nah, ti bocor tipis dia, gigi bertemu ujung lidah ti. Wal wa masuk ke lam mati, wal di bawah hidung dia. Lalu a hamzah ya, posisinya di tenggorokan bagian bawah. A masuk ke ro di bawah hidung dia. Lalu masuk ke di. Nah, huruf di itu di mana bibir bertemu geraham bagian bawah. Tapi ketika dimatikan ya, maka cara membacanya adalah lidahnya ditempelkan dulu ke ro, lalu masuk ke di. Ro di mana? Di bawah hidung. Dari bawah hidung lalu masuk ke geraham ya. Jadi cara mematikannya adalah wal ard. Seperti itu. Wa ma ma bibir bertemu bibir, ada alif dibaca panjang. Ma la di bawah hidung dia. La masuk ke ku di mana siku tenggorokan kita turunkan sehingga cara membaca ku-nya itu ada hembusannya. Ku masuk ke mim. Nah, warnanya pink, otomatis di tahan 2 harokat di tasdidnya. Tasdidnya apa? Di huruf mim. Nah, mim bertasdid dan warna pink itu otomatis kita tahan 2 ketukan ya di tasdidnya. Lakum. Nah, min
min berwarna hijau, otomatis jadi ang dia. Didengungkan di huruf mana? Di huruf da didengungnya. Jadinya ming, ditekan dua ketukan ya dengungnya. Ming du ni. Nah, ni posisinya di bawah hidung dia. Ni masuk ke Allah. Ya, ketika ni bertemu Allah maka dibacanya ke arah a dia. Jadinya lambat tasnya dibaca ke arah a, nillah seperti itu. Lalu masuk ke hi, tenggorokan bagian bawah. Nillahi, nillahi min. In nunnya ini berwarna pink, berarti tasdidnya ditahan dua ketukan. Jadi dibacanya miu seperti itu. Lalu dibaca wadi. Nah, li posisinya di bawah hidung. Berikutnya ya-nya ini berwarna pink lagi ya. Artinya apa? Artinya wawnya ini kita tahan lagi dua ketukan. Warna pink di tasdid kita tahan dua ketukan. Jadi cara membacanya, ya-nya pertama di tengah lidah sini ya. Wali, wali, ditahan dulu tasdidnya, wali, lalu dibaca yu. Nah, yu-nya itu wawnya ditahan dua ketukan. Wali yu, wala, la di bawah hidung ya. Wala, masukkan na. Nah, na posisinya di hidung, bawah hidung. Na, si. Nah, huruf si ya. Ketika baca si itu ada penekanan ke bawah dia, posisinya di belakang gigi, lidahnya dilengkungkan. Si seperti itu posisi bunyinya jadinya. Si masuk ke ya, si ya tengah lidah dia. Si dari tengah lidah masuk ke ra, ra bawah hidung dia. Sir. Nah, ya dan ro dimatikan seolah-olah muncul bendera, di soknya ini dipanjangkan, digatukan. Jadi dibacanya wala nasir. Kemudian masuk ke 108. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, ini huruf a di tenggorokan bagian bawah dia hamzah a. Kalau di Usmani makanya alif ya dia. Nah, a masuk ke mim, bibir bertemu bibir. Am, tu bocor halus dia, ujung lidah bertemu gigi. Tu, ri di bawah hidung posisinya ri. Ri ke ya dia, ri jadi ada penekanan, posisi ya itu di tengah gigi, tengah lidah dia. Ri, du itu gigi bertemu bibir, gigi bertemu lidah, ujung lidah. Du, na posisinya di bawah hidung. Nah, lalu an. Nah, huruf a itu di tenggorokan bagian bawah. Masuk ke nun, warnanya hijau. Artinya apa? Didengungkan, ditahan dua ketukannya. Didengungkannya di mana? Di huruf ta jadinya. Jadi dibacanya anta. Ya, itu. Ta masuk ke sa, tas, sa di belakang gigi dia. Tas. Lalu a, hamzah a di tenggorokan bagian bawah. Adu, lu posisinya di hidung dia, di bawah hidung. Lu ada waw, kita panjangkan dua ketukan, dua harokat. Lalu ro posisinya di bawah hidung dia. Ro, su di belakang gigi dia. Su, la posisinya bawah hidung, masuk ke ku. Nah, ku di siku tenggorokan, lidahnya diturunkan sehingga bacaan ku itu ada hembusannya. Ku masuk ke mim, kum. Nah, lalu berikutnya ka lagi, kama ya, seperti itu ada hembusan udaranya. Kama su'i, su di belakang gigi, su ya, su masuk ke hamzah i di tenggorokan bagian bawah dia. Ila, la di bawah hidung, la. Mu masuk ke waw, mim di bibirnya dirapatkan ya. Musa masuk ke sa bawah gigi dia. Musa. Nah, lalu min. Nah, ini nun berwarna hijau, artinya didengungkan, ditahan dua ketukan. Didengungkannya di mana? Di huruf fa dia. Jadi dibacanya min qa. Qa masuk ke qa ya. Dengungnya di huruf qa dia. Qa itu di mana? Siku tenggorokan, lidahnya dinaikkan sehingga tidak ada hembusan udara ketika membaca qa ya. Langsung qa. Nah, berikutnya langsung ke ba nih. Ba ini warna biru muda artinya dipantulkan dia. Pantulkannya ke arah e dia.
Jadi bacanya qab. Ya. Qab, lalu kita matikan di lamnya. Dari qab langsung masuk ke lam. Qabl, ya seperti itu cara membacanya. Lam posisinya di bawah hidung ya. Lalu berikutnya waman. Nah, man ini nunnya berwarna pink ya. Artinya apa? Warna pink itu ditahan di tasdidnya, dua ketukan. Tasdidnya di mana? Di rupiah dia. Jadi cara membacanya adalah wamai, seperti itu ya. Nunnya tidak dibaca, langsung masuk ke ya, ditahan dua ketukan. Wamai. Ya posisinya di tengah lidah dia. Ya masuk ke ta itu di gigi ya. Gigi bertemu lidah, ujung lidah agak bocor tipis dia. Ba masuk ke dal dia. Nah, tabat ya, tabat dalili posisinya di bawah hidung dia. Li masuk ke dalam lagi, mati. Lil. Lalu masuk ke ku di siku tenggorokan, lidahnya diturunkan, ada hembusan udara ketika membaca ku, masuk ke fa dia. Kuf, fa di bibir bawah itu digigit ya. Kuf. Ra masuk ke ra di atas bawah hidung dia. Ra. Kufra. Bi. Bi masuk ke lam. Bil. Lam itu di bawah hidung dia. Bil. Lalu i masuk ke ya. I itu hamzah ya, di bawah tenggorokan masuk ke ya, jadinya dari bawah tenggorokan masuk ke tengah lidah dia. I ya, seperti itu ya. Jadi penekan yang agak cukup keras ya. Ima, ni, huruf ni di bawah hidung dia. Ni lalu masuk ke fa, digigit ya di bagian bawah. Fa masuk ke qa. Nah, qa itu di siku tenggorokan, lidah dinaikkan sehingga membaca qa itu tidak ada hembusan udara. Nah, setelah qa itu ada dal. Dalnya ini berwarna biru muda. Artinya apa? Dipantulkan ya. Pantulankannya ke arah huruf e dia, huruf dal. Jadi cara membacanya faqad seperti itu. Lalu masuk ke do. Do di mana? Lidah itu bertemu dengan geraham di bagian bawah. Do masuk ke lam. Dol, lam di bawah hidung. Dol. La sawa sa, huruf sa di belakang gigi dia. Sa masuk ke wa ya. Sawa. Nah, wa ini ada huruf alif dan hamzah ya. Alif bertemu hamzah itu muncul bendera. Kita tahan 3 ketukan di huruf wa-nya dia. Jadi cara membacanya sawa. Lalu dibaca hamzahnya a ya. A masuk ke sa dia. Jadi as-sa di belakang gigi dia. Sabi. Nah, bi bertemu ya dia, tengah lidah. Bi ya, bi. Lalu lamnya dimatikan di bawah hidung. Ya bertemu lam dua huruf dimatikan, seolah-olah muncul bendera ya di huruf ba-nya, maka dipanjangkan 3 ketukan. Jadi cara membacanya adalah sabil. Kemudian kita masuk ke ayat 109 ya. Oke, 109. Wah, penuh warna 109 ya. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi innallaha ala kulli syai'in qadir. Langsung masuk ke pembahasannya. Nah, huruf wa masuk ke dal ya. Wad dal, gigi bertemu ujung lidah. Wadda, ka masuk ke ka di mana? Siku tenggorokan dia. Ka. Lidahnya diturunkan sehingga membaca ka itu ada hembusan udara. Ka masuk ke thi. Lidah itu digigit dia, ujung lidah digigit. Thi masuk ke ya. Thi jadi ada penekanan dia. Ya posisinya di tengah lidah dia. Thi. Run. Nah, run ini warna apa? Pink.
itu ditahan 2 ketukan, dan mim bertasdid ditahan 2 ketukan. Jadi cara membacanya di tasdidnya itu kita tahan 2 ketukan. Runnya itu langsung masuk ke mim. Rum, seperti itu. Min, nah nunnya ini warna oranye. Kalau oranye itu dibacanya jelas ya. Min a, seperti itu. Min a, nun di bawah hidung dia. Min a di tenggorokan bagian bawah. A masuk ke h, a dan h itu posisinya sama di sini, tenggorokan bagian bawah. Li di bawah hidung dia. Lil masuk ke lam, lil. Nah, ki di siku tenggorokan, lidahnya diturunkan sehingga membacanya itu ada hembusan udara. Ki, kita, ta, ada bocor halus dia ya. Di posisinya di gigi dia. Ta, bi bibir bertemu bibir. Lau. Nah, lau itu di bawah hidung dia, huruf lam. Lau, ya di tengah lidah dia. Ya masuk ke ru di bawah hidung dia. Ru masuk ke dal. Du ya. Du itu di ujung lidah bertemu gigi dia. Du. Nakum, na di bawah hidung masuk ke k di mana siku tenggorokan dia. Lidahnya diturunkan sehingga membaca ku-nya itu ada hembusan. Ku masuk ke mim. Nah, warnanya apa? Pink. Pink itu ditahan 2 ketukan di tasdidnya, dan mim bertasdid ditahan 2 ketukan. Jadi langsung masuk ke mim, kita tahan 2 ketukan. Kum min. Nah, min warnanya apa ini? Biru muda. Kalau ini bukan biru muda, apa itu ya? Sayen ya, sayen. Nah, kalau sayen ini itu dibaca ada tanda mim kecil di atasnya. Nah, mimnya itu dibaca dia, ditahan 2 ketukan. Jadi cara membacanya mim, baru masuk ke ba-nya dia. Mimnya, huruf mim kecilnya dulu ditahan 2 ketukan lalu masuk ke ba-nya. Jadi cara membacanya mim ba. Ya, ba masuk ke ain, a di jakun ya. Mim ba masuk ke di ujung lidah ya, bertemu gigi. Di, i. Nah, huruf i di tenggorokan bagian bawah masuk ke ya dia. Jadi ada aksen keras ya. I sepertinya. Ma, bibir bertemu bibir. Ma, nikum. Huruf ku di siku tenggorokan, lidahnya diturunkan sehingga ku-nya itu ada hembusan udaranya. Kum, seperti itu cara membacanya. Masuk lagi ke ku, ada hembusan udaranya. Ku masuk ke fa dia, bibirnya digigit dia. Kuf, fa, masuk ke ro dia. Ini ron ya, kalau dimatikan cara membacanya adalah ro, jadi ro dia. N-nya dihilangkan. Kufaro. Nah, ro ini setelahnya ini udah huruf alif ya. Cara membacanya itu jangan dipentokkan, tapi mengalir saja. Kalau alif itu cara membacanya itu mengalir ya. Ro ya, kufaro. Nah, kalau ini hamzah itu mentok dia. Kufaro ya, kufaro. Bedakan antara hamzah dengan alif ya. Yang satu ro, yang satu ro. Ya, beda ya. Ini cara membacanya ada kufaro. Lalu ha di jakun dia, ha masuk ke sa. Belakang gigi dia sa masuk ke dan. Nah, huruf dan ini warna pink. Pink artinya ditahan di mana? Di tasdidnya, dan mim bertasdid kita tahan 2 ketukan. Dan ini langsung masuk ke mim. Jadi bacanya dam min. Nunnya berwarna oranye artinya jelas bacanya. Min na'i ya, min na'i masuk ke ai di jakun ya, ai ya. Nah, lalu nunnya warna hijau artinya apa? Didengungkan, ditahan 2 ketukan, dengungnya di huruf dal. Jadinya aing ya, di huruf dalnya. Aing di, seperti itu. Lalu masuk ke a hamzah ya. Posisinya di tenggorokan bagian bawah. Masuk ke nun, mati, warnanya hijau. Warnanya hijau itu artinya didengungkan, ditahan 2 ketukan. Jadinya ang, dengungnya di mana? Huruf fa dia. Ang fu. Nah, ang fu. Nah, seperti itu. Fu ya. Seperti di bibir bawah digigit. Fu. Masuk ke si. Belakang gigi. Si. Lalu hi. Hi di mana? Tenggorokan bagian bawah. Hi masuk ke mim. Nah, mimnya warna pink tuh artinya kita tahan. Kita masuk ke tasdidnya, kita tahan. Tasdidnya ditahan 2 ketukan. Warna pink juga ditahan di tasdidnya
tasjidnya ini huruf mim ya. Setiap mim bertasjid itu ditahan dua ketukan. Him, mi masuk ke nun nih. Nah, min, nah ini sayin nih, warnanya sayin nih. Sayin itu mimnya ditahan ya. Di huruf mim kecil itu tuh ditahan dua ketukan ya. Mim, ba, baru dibaca ba. Ba masuk ke ain. Ba, di jakun dia. Ba, di. Di ujung lidah bertemu gigi. Di, ma, bibir bertemu bibir. Ma, panjang ada alif. Nah ini ma ya, bukan ma. Kalau ma itu pakai hamzah, kalau ini pakai alif, jadinya ma. Ta, nah ta itu bocor tipis ya di gigi dia. Ta, ba, bibir bertemu bibir, ba masuk ke ya dia. Bayi tengah lidah dia posisinya. Bayi, ya, na di bawah hidung dia huruf na. La di bawah hidung juga. Hu masuk ke hu di tenggorokan bagian bawah. Hu, mu masuk ke lam. Mul, lam di bawah hidung. Nah, hak. Nah ini perhatikan, ini huruf warnanya biru ya. Nah, biru ini artinya dipantulkan dia. Huruf ko itu pantulkannya ke arah o dia. Pertama, huruf warna biru dipantulkan ke arah o. Yang kedua adalah di atasnya ada tasdid. Nah, huruf tasdid itu harus kita baca dulu tasdidnya. Jadi jangan dialirkan. Di tasdid dulu, ditahan di tasdidnya, baru dipantulkan ke arah o. Jadi cara membacanya adalah lahumul haqqa ya. Haqqa, seperti itu. Kalau tidak ada tasdidnya maka dibaca langsung haqqa ya, haqqa. Tapi karena ada tasdidnya kita tahan dulu di tasdidnya. Haqqa, seperti itu. Kemudian masuk ke fa. Nah, huruf fa itu bibir bawah digigit dia. Fa masuk ke ain. Fa di jakun ya, ini fa. Fu masuk ke fu lagi, masuk fu-nya ditambahkan waw, fu ya. Wa masuk ke so. So itu mana belakang gigi dia, lidahnya dilengkungkan. Was, seperti itu. Was, lengkung di bagian bawah gigi bagian bawah posisinya. Was, fa masuk ke fa, bibir bawah digigit. Fa, hu di mana? Jakun dia. Hu ada waw dipanjangkan. Lalu ha dijakun lagi, masuk ke ta. Hatta, ta ini ya, ujung lidah bertemu gigi. Hatta ya. Nah ini huruf ya. Kalau ini pakai alif dibacanya ya, tapi lihat di alif itu ada hamzah, maka dipentokkan dia cara bacanya ya. Ti, gigi bertemu ujung lidah. Ti, ya posisinya di tengah lidahnya. Ya, posisinya di tengah lidah. Hatta ya tiya. Nah tiyallah. Nah ini huruf ya bertemu lafaz Allah. Ya Allah. Cara membacanya, lam bertasdidnya itu dibaca ke arah o dia. Ya Allah. Hu masuk ke hu di mana? Tenggorokan bagian bawah. Hu tenggorokan bagian bawah. Lalu bi bibir bertemu bibir. A di jakun dia. Di tenggorokan bagian bawah huruf hamzah. Am masuk ke mim. Am. Lalu berikutnya ri di bagian bawah hidung dia. Ri posisi ri. Nah huruf h dimatikan ya. Jadinya ri. Perhatikan huruf h itu kita harus perhatikan dengan seksama, karena ini berhubungan dengan pernafasan. H-nya itu posisinya harus sampai sini dia. Jadi cara membacanya ri ya, ri. Jangan sampai tidak sampai sini, nanti seolah-olah mirip seperti h dia. Jadi perhatikan pernafasannya. Ri ya. Nah berikutnya in, nunnya berwarna apa? Pink. Nah nun bertasdid itu dan warna pink itu ditahan dua ketukan di tasdidnya. Jadi bacanya adalah in. Na bertemu lafaz Allah, jadi lam bertasdidnya ke arah oh dia. Nallah. Lalu berikutnya ha di mana? Tenggorokan bagian bawah. Ha. A masuk ke a di jakun ya. A, lalu la panjang di bawah hidung posisinya. La. Ku di siku tenggorokan, lidahnya kita turunkan sehingga membaca huruf ku itu ada hembusan udara dia. Ku masuk ke lam bertasdid. Kul di bawah hidung, lam bertasdid. Kulli. Sya, huruf sya posisinya di tengah lidah dia. Sya. Ya juga ya mati posisinya tengah lidah juga dia. Syai
ya, syai. Masuk ke hamzah. Hamzah itu posisinya di tenggorokan bagian bawah ya. Hamzah itu tenggorokan bagian bawah, warnanya apa? Hijau. Nah, hijau itu artinya didengungkan, ditahan dua ketukan. Dengungnya itu di mana? Di huruf berikutnya, yaitu di huruf qa ya. Jadi dibacanya seperti ini. Syai'in ya, syai'in qa ya, syai'in qa. Qa di siku tenggorokan, lidahnya dinaikkan sehingga tidak ada hembusan udara ketika membaca qa seperti itu. Qadi. Nah, di bertemu ya di tengah lidah dia. Di ra posisinya di bawah hidung dia. Di huruf ya dan ra dimatikan. Untuk mematikannya maka seolah muncul bendera, di huruf dal dipanjangkan 3 ketukan. Qadir. Seperti itu cara membacanya. Oke, kita masuk ke ayat 110. Ayat 110. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Oke, kita bahas huruf a ini di tenggorokan bagian bawah dia. Masuk ke qi di siku tenggorokan, lidah dinaikkan ya. Qi. Jadi tidak ada hembusan udara dari siku tenggorokan itu masuk ke tengah lidah dia. Huruf ya dia. Qi. Ada sedikit hentakan seperti itu ya kalau membaca hurufnya. Qimu. Nah, mu masuk ke sha dia. Mus, sha di mana? Belakang gigi, lidahnya dilengkungkan di bagian gigi bagian bawah dia. Mus. Nah, sada, la di hidung bagian bawah dia. La, ta. Nah, ini kalau dibaca jadinya ta, kalau dimatikan jadinya ha dia. Ta, ada hembusan udaranya ya, bocor tipis dia. Ta. Wa huruf a hamzah di tenggorokan bagian bawah. Tu, bocor halus di ujung lidah bertemu gigi dia. Tu, huruf ta dia. Tu masuk ke za dia. Tuz. Nah, huruf za itu jelas ya pengucapannya. Tuz. Perjelas huruf za karena takutnya ketukar dengan huruf sa dia. Antara tuz dengan tus ya, takutnya ketukar. Jadi diperjelas huruf za-nya ketika membaca huruf za. Tuzza, tuzzaku. Nah, huruf ku di siku tenggorokan, lidahnya kita turunkan sehingga membaca k-nya itu ada hembusan udaranya. Ka. Nah, ka ini ada waw dan ha. Nah, ini ketika dibaca jadi dibacanya ta dia. Kata. Nah, kata. Ketika dimatikan jadinya huruf ha, jadinya ka ya. Nah, huruf panjang bertemu ha ya. Ini seolah-olah menjadi bendera, kita panjangkan 3 ketukan di huruf K-nya dia. Jadi cara membacanya adalah zakah. Seperti itu. Kemudian wa ma, huruf ma itu bibir bertemu bibir dia. Ma, tu, ujung lidah bertemu gigi, tu, masuk ke ko di mana siku tenggorokan dia. Lidahnya dinaikkan sehingga tidak ada hembusan udara ketika membaca qa. Nah, seperti itu. Qa masuk ke dal. Qad. Ya, qad. Ujung lidah yang pakainya untuk membaca dal. Qad. Dimu. Dimu. Mu bibir bertemu bibir. Li di bawah hidung dia. Li a masuk ke a di tenggorokan bagian bawah. Nah, berikutnya itu an. Nunnya warna hijau. Warna hijau itu kita tahan 2 ketukan, didengungkan. Dengungkannya di mana? Di huruf fa dia. Jadi cara membacanya fu. Fu. Lidahnya digigit, lidah bagian bawah digigit. Fu, si masuk ke si gigi bertemu gigi, si di belakang gigi posisinya. Ku, huruf ku itu di siku tenggorokan, lidahnya kita turunkan sehingga ada hembusan udara ketika membaca ku. Ku masuk ke mim. Mimnya warna apa? Pink. Nah, warna pink itu selalu ditahan ya. Warna pink ditahan di tasdidnya.
2 ketukan, dan hurufnya itu langsung dimasukkan ke tasdidnya. Jadi cara membacanya kum min. Nah, ini nunnya itu berwarna oranye. Warna oranye itu kita baca jelas dia. Min kha, seperti itu. Min kha masuk ke ya. Khay, ya itu di tengah lidah dia. Khay. Nah, ini rin itu berwarna hijau. Hijau itu didengungkan, ditahan 2 ketukan. Dengungannya di huruf ta ya. Jadi dibacanya adalah khairin ta. Nah, khairin ta ji. Nah, huruf ji ya, posisinya di tengah lidah dia. Ji masuk ke du, pakai ujung lidah dia, ditempelkan ke gigi. Du. Hu masuk ke hu, di tenggorokan bagian bawah dia. Hu. Lalu ai di mana? Jakun ya. Ai masuk ke nun, warna hijau, ditahan 2 ketukan, didengungkan di mana? Di huruf dalnya. Jadi cara membacanya adalah ain da pakai ujung lidah ya. Da masuk ke Allah. Nah, da bertemu Allah itu di lam bertasydidnya kita baca ke arah Allah. Dallah ke arah o dia. Dallah. Lam panjang bertemu ha, ini kita matikan ya. Nah, ketika ada lam panjang bertemu ha, maka seolah-olah muncul bendera, maka kita panjangkan 3 ketukan di huruf lam bertasydidnya. Jadi cara mematikannya adalah seperti ini. Indallah. Masuk ke ha-nya ya, posisinya yang jelas huruf ha di tenggorokan bagian bawah. Nah, huruf ini setelah i posisinya di tenggorokan bagian bawah bertemu dengan nun. Nunnya itu warnanya pink, bertasydid, maka ditahan 2 ketukan ya. Nah bertemu Allah ya, bertemu lafaz Allah. Lam bertasydidnya itu dibaca ke arah o dia. Jadi cara membacanya nallah masuk ke ha, tenggorokan bagian bawah ya. Ha ya, huruf ha tenggorokan bagian bawah. Bima bibir bertemu bibir. Bima juga bibir bertemu bibir. Ta masuk ke ain. Ta ke ain di siku tenggorokan dia, di jakun ya. Ta. Ma bibir bertemu bibir. Malu. Nah, malulu di bagian bawah hidung dia. Lu. Nah, masukkan na sama di bagian bawah hidung juga. Lalu bausi. Nah, bausi huruf si ya. Si itu posisinya di belakang gigi bagian bawah, lidahnya dilengkungkan ya, sehingga udara agak terhambat. Ditambah lagi itu huruf i ya. Ketika membaca si itu seperti ada hentakan di bawah dia. Bausi, si itu dia. Bausi masuk ke ya ya. Bausi, si tengah lidah dia langsung ke ra. Sir, ra di hidung bagian atas dia, hidung bagian bawah. Nah, ini ya-nya dimatikan, ro-nya dimatikan seolah membentuk bendera ya. Maka di si-nya itu ada bendera, kita panjangkan 3 ketukan cara membacanya. Basir, seperti itu. Nah, ini ya, ini 3 huruf sulit ini. Si, ya, ra. Nah, huruf si itu dilengkungkan, ya itu di tengah lidah, ra itu di bagian bawah hidung. Nah, ini kalau bisa dilatih ya, karena ini salah satu kata yang sulit untuk dibaca. Oke, seperti itu. Kita masuk ke ayat 111 ya. 2 ayat. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Nah, ini huruf qa ya, di siku tenggorokan lidahnya kita naikkan dia. Qa, tidak ada hembusan udara ketika membaca huruf qa. Qa, lu di bawah hidung dia. Lu ada waw dipanjangkan. Lalu la di bawah hidung juga. Nah, berikutnya ada huruf nun berwarna pink ya. Nah, huruf warna pink itu ditahan di tasydidnya 2 ketukan. Nunnya langsung masuk ke huruf berikutnya, ke tasydidnya. Jadi cara membacanya lai ya. Lai ya masuk ke dal. Nah, dalnya warna apa tuh? Biru itu dipantulkan ke arah e dia. Yad pantulkannya ke arah e dia. Yad. Khu masuk ke khu, posisinya di atas jakun ya. Khu ada ngoroknya. Khu la di bawah hidung dia. La masuk ke lam mati. Lal. Nah, lalu dibaca ja itu posisinya di tengah lidah dia. Ja masuk ke nun. Nah, warnanya apa? Pink itu artinya ditahan 2 ketukan di tasydidnya. Jadi cara membacanya
nata. Nah ini jadi ta ya, ta bocor halus dia, ta ujung lidah bertemu gigi, ta. Illa, nah, i di tenggorokan bagian bawah huruf i, illa masuk ke dalam, illa man. Nah ini ada huruf nun warnanya hijau, artinya didengungkan, ditahan dua ketukan, didengungkan di huruf ka dia. Nah cara membacanya adalah ka di siku tenggorokan, lidahnya diturunkan sehingga ada ka hembusan udara ketika membaca ka. Ada alif ya, ka jadi panjang, na di bawah hidung dia, na. Lalu hu di mana? Tenggorokan bagian bawah, hu. Nah huruf dannya warna apa? Oranye dia. Oranye itu dibaca jelas. Dan a ya, dan a, hu dan a masuk ke waw dia, au, a posisinya di tenggorokan bagian bawah hamzah, au seperti itu. Na di bawah hidung dia, na. Lalu masuk ke sa di belakang gigi bagian bawah, lidahnya dilengkungkan ya, sa, ra. Nah ini huruf ra panjang ya, kita baca dua ketukan saja cara mematikannya, sa, ra ya, sifatnya mengalir ya, ra. Kalau ada hamzah jadinya ra, tapi karena ini tidak ada hamzah jadi mengalir saja, ra seperti itu. Lalu ti masuk ke dalam, ti di gigi masuk ke dalam, til di bawah hidung dia, til. Ka masuk ke ka di siku tenggorokan dia. Nah, lidahnya kita turunkan sehingga membaca ka-nya itu ada hembusan udara, ka. A di tenggorokan bagian bawah, a hamzah, a, ma bibir bertemu bibir, ma, ni. Nah ini huruf ni bertemu ya ya, ni di bawah hidung lalu masuk ke ya di tengah lidah dia, ni ada penekanan seperti itu, lalu dibaca yu. Nah, ni yu, hu di mana? Tenggorokan bagian bawah dia, hu masuk ke mim mati, hum. Nah, lalu kul, huruf ku di siku tenggorokan, lidahnya kita naikkan sehingga tidak ada hembusan udara ketika membaca ku, masuk ke dalam kul di bawah hidung dia, kul. Ha masuk ke ha, tenggorokan bagian bawah dia, ha, tu. Nah huruf tu ya ada hembusan dia, bocor halus dia, tu. Lalu bu bibir bertemu bibir masuk ke ra, ra di mana? Bawah hidung dia, bur. Ha tenggorokan bagian bawah, ha, na. Huruf na di hidung bagian bawah dia, nah kum di siku tenggorokan, lidahnya kita turunkan sehingga ada hembusan udara ketika membaca kum, seperti itu, kum. Berikutnya i hamzah di tenggorokan bagian bawah, i masuk ke nun warnanya apa? Hijau, berarti didengungkan, ditahan dua ketukan dia, didengungkan dia di huruf ka, ing kun. Nah nunnya berwarna hijau lagi, didengungkan, ditahan dua ketukan, didengungkan di huruf ta, tum. Tum ada bocor halus dia bacanya, tum. Sa masuk ke sa di belakang gigi, lidahnya posisinya di bawah di lengkungannya, sa seperti itu. Di ujung lidah bertemu gigi, di. Lalu masuk ke qi di siku tenggorokan, lidahnya kita naikkan sehingga membacanya itu tidak ada hembusan udara di ti. Nah bertemu ya dia, ti, ada tekanan dia, ti. Nah huruf ya dan na dimatikan seolah ada bendera di huruf qa. Maka kita panjangkan qi-nya ini, membaca qi-nya itu dipanjangkan 3 ketukan. Jadi cara membacanya adalah sadiqin. Oke, kita masuk ke ayat terakhir ya, surat Al-Baqarah ayat 112. Cukup banyak kok juga warnanya ini. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Ba, huruf ba, bibir bertemu bibir dia, ba. Masukkan la itu di hidung bagian bawah, bala ya, dua harokat dia, man. Nah setelah ma itu nunnya itu berwarna oranye, artinya dibaca jelas.
Man ya, man di hamzah tenggorokan bagian bawah. Man masuk ke sa. As gigi dirapatkan di belakang gigi, posisinya dia as. Lama la posisinya di bawah hidung dia. La ma bibir bertemu bibir ma. Wa, nah setelah wa itu ada huruf ja, huruf biru ya. Biru itu dipantulkan dia. Pantulkannya kemana? Ke arah dia kalau huruf ja. Jadi cara membacanya wajah. Nah, wajah. Ha masuk ke ha. Nah, ini ada dua huruf ha ya. Sediakan napas yang cukup panjang karena membaca huruf ha itu membutuhkan pernapasan di tenggorokan bagian bawah dia. Wajhahu, hahu. Hu-nya itu dibaca dua ketukan terbaliknya. Wajhahu lillah. Nah, membaca Allah lillah, lam bertasjidnya itu ke arah a dia. Lillahi masuk ke hi lagi di tenggorokan bagian bawah dia. Wahum kembali lagi hu ya di tenggorokan bagian bawah dia. Nah, ini untuk membacanya ini kita membutuhkan udara ekstra ya karena banyak huruf ha jika membaca dari sini. Wajhahu lillahi wahu ya. Wajhahu lillahi wahu wa huwa. Lalu mu bibir bertemu bibir dia mu ke ha dia muh di jakun dia muh. Lalu si huruf si belakang gigi dia si seperti itu. Nah, ini nunnya berwarna hijau, artinya kita tahan dua ketukan dan didengungkan di huruf fa. Sinun fa ya. Sinun fa la fa di bibir bawah digit ya fa, lalu masuk ke la di bawah hidung dia la, masuk ke hu. Nah, hu ini hu-nya panjang bertemu alif. Nah, tanda panjang bertemu alif maka muncul bendera dipanjangkan di huruf ha-nya tiga ketukan ya. Fadahu a. Nah, setelah a itu ada huruf ja berwarna biru, artinya dipantulkannya ke arah dia ke huruf dia. Jadi bacanya fadahu aja. Nah, aja pakai hamzah a masuk ke ja. Aja ru masuk ke ru di bawah hidung dia posisinya. Ruhu hu di tenggorokan bagian bawah. Ruhu ai masuk ke ai di jakun dia ai. Nah, nun itu berwarna hijau dia. Nun berwarna hijau itu artinya didengungkan, ditahan dua ketukan. Didengungkannya di huruf da. Ain da yang pakai ujung lidah dia da. Tempelkan ke gigi dia. Da ra. Nah, huruf ra juga di bawah hidung dia posisinya. Ra masuk ke ba dia. Rab bibir bertemu bibir rab. Bihi. Nah, bihi ya kalau dibaca, tapi kalau dimatikan sediakan napas, posisi ha itu di tenggorokan bagian bawah. Rabbih ya seperti itu. Rabbih. Wala. Nah, wala la di bawah hidung huruf la. Wala kha, huruf kha itu di atas jakun ya. Kha masuk ke bawah. Khaw. Nah, ini huruf fu-nya ini berwarna oranye, artinya dibaca jelas ya. Fun'a. Wala khawfun'a. A di jakun dia. A huruf ain. La di bawah hidung dia. La masuk ke ya dia. Lai ya di tengah lidah dia. Lai. Lalu masuk ke tenggorokan bagian bawah. Hi masuk ke mim. Him ya. Wala. Nah, huruf la di bawah hidung dia. Wala hum di tenggorokan bagian bawah huruf ha dia hum. Wala hum. Ya huruf ya di tengah lidah dia. Ya masuk ke ha. Ha itu di jakun dia. Ya seperti itu. Za. Nah, huruf za ya belakang gigi dia ditebalkan dia za. Zanu. Nah, nu di bawah hidung. Lalu wawu dan nun kita matikan seolah-olah muncul bendera. Maka nunya itu dibaca tiga ketukannya. Jadi cara membacanya adalah yahzanun. Shadaqallahul azim. Ya, demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini dalam Tanpa Teori episode ke-41 ya. Jangan lupa mampir ke channel Rusdi Hikmah, Rusdi Mengaji ya, di YouTube, Instagram dan di TikTok.
Silakan di share jika dianggap bermanfaat, tinggalkan like jika suka, dan tuliskan komentar ya, baik itu kritik, saran, atau jika ada pertanyaan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.